Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang belum sarapan pagi ini? Alhamdulillah. Berarti sudah sarapan semua ya? Oke, baik. Alhamdulillah pagi ini Ibu bisa mengajar di kelas 8B ya, dengan keadaan yang sehat walafiat dan semangat ya untuk kelas 8B. Nah, terlebih dahulu kita baca doa ya sebelum memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran hari ini tuh diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dari awal sampai akhir. Amin. Amin ya. Mangga silakan dipimpin doanya oleh KM-nya siapa ya? Oke, baik, Raffi, silakan dipimpin ya doanya. Selesai ya. Oke, baik, sebelum memulai Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Mangga siapa ya yang tidak hadir hari ini? Cika hadir? Oke, hadir. Ahmad? Oke. Wulan? Oke, hadir. Rama? Oke, hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini nihil ya, berarti nihil. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menyebutkan organ penyusun sistem ekresi pada manusia, lalu mendeskripsikan fungsi sistem ekresi, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal, paru-paru, organ hati, organ kulit, lalu mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekresi. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekresi. Baik, silakan. Yang belum on cam, di on cam kan ya kameranya, supaya muka kalian terlihat oleh Ibu. Ya, mangga dilihat atau di on camin kameranya. Hari ini pembelajarannya kita menggunakan Zoom meeting ya, tatap online ya, nggak tatap muka langsung. Baik, siapakah di antara kalian yang suka berolahraga? Olahraga apa yang kamu gemari? Oh, nari, oke. Ada lagi? Olahraga Bu, oh olahraga. Nah, setelah kamu berolahraga, tubuhmu pasti mengeluarkan keringat kan? Nah, mengapa demikian? Kalian pernah berpikir nggak? Pas kita habis olahraga, pasti kita mengeluarkan keringat. Nah, hal ini terjadi agar terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh kita. Nah, zat-zat beracun tersebut merupakan sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, proses pengeluaran zat-zat beracun ini disebut dengan ekresi. Nah, lalu bagian tubuh mana sajakah yang mengalami proses ekresi ini? Nah, simak penjelasannya ya pada organ-organ sistem ekresi pada manusia di bawah ini. Yuk, hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekresi ya. Sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Organ yang terlibat dalam sistem ekresi ada 4. Yang pertama ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga hati, yang keempat paru-paru. Karena tugasnya sistem ekresi adalah pengeluaran, yang pertama ginjal, pengeluaran urin, yang kedua kulit, pengeluaran keringat, yang ketiga hati, pengeluaran cairan empedu, yang keempat paru-paru, pengeluaran CO2 dan H2O atau uap air. Yang pertama, ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Lalu bentuknya itu mirip seperti kacang merah. Nah, tugas pertamanya itu atau tugas utamanya adalah menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Struktur ginjal seperti ini. Ada 3 bagian yang ada di dalam ginjal. Yang pertama ada korteks atau disebut dengan kulit ginjal.
Lalu ada medula atau sumsum ginjal. Yang ketiga ada pelvis atau rongga ginjal. Unit terkecil penyusunan ginjal adalah nefron. Jutaan nefron yang ada di dalam ginjal itu yang terdapat ada kapsula Bowman, glomerulus, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Karena ginjal bertugas untuk pembentukan urin atau menghasilkan urin, yuk kita belajar mengenai tahap pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah yang terjadi pada bagian glomerulus atau korteks. Nah, zat yang berukuran kecil dan lolos saringan glomerulus saja yang bisa masuk. Lalu hasilnya itu urin primer atau filtrat glomerulus. Yang pertama ada reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh, misalnya itu seperti glukosa, asam amino, dan air yang terjadi di TKP atau disebut dengan tubulus contortus proximal. Hasil urinnya itu adalah urin sekunder atau disebut dengan filtrat tubulus. Selanjutnya ada augmentasi. Augmentasi atau disebut dengan penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh yang terjadi di TKD atau disebut dengan tubulus contortus distal. Hasil urinnya itu adalah urin sejati. Yang kedua, dari organ ekskresi ada kulit atau pengeluaran keringat. Nah, berfungsi untuk pengatur suhu tubuh, sebagai alat indera peraba, pelindung tubuh, menyimpan lemak, dan membentuk vitamin D dari provitamin D. Kulit manusia terdapat 3 lapisan. Yang pertama ada kulit ari atau disebut dengan epidermis. Yang kedua, kulit jangat atau disebut dengan dermis, dan lapisan kulit bawah atau disebut dengan hipodermis. Organ yang ketiga pada sistem ekskresi ada hati. Nah, hati berada di dalam rongga perut, sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Nah, berfungsinya untuk apa? Untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Nah, selain sebagai sistem ekskresi atau organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot. Lalu pembentukan sel darah merah pada janin dan sebagai kelenjar pencernaan. Nah, selanjutnya ada organ ekskresi yaitu paru-paru. Paru-paru adalah mengeluarkan CO2 dan H2O atau uap air ya. Jadi, paru-paru manusia itu berjumlah sepasang. Yang terletaknya di mana? Ayo, ada yang tahu terletaknya di mana ya? Coba Wulan. Bisa tidak? Paru-paru terletak di mana ya? Coba dibantu sama Raffi. Apa ya Raffi? Ya, terletaknya di mana? Di dalam rongga dada yang dilindungi oleh apa? Oleh tulang rusuk, ya benar. Nah, memiliki fungsi utama. Paru-paru ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai organ pernapasan. Lalu, paru-paru berfungsi sebagai organ ekskresi, ya, dan sebagai organ yang menjaga suhu dan tingkat kelembapan di dalam tubuh agar tetap normal. Nah, ini adalah bagian-bagian pada paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, gangguan sistem ekskresi pada ginjal. Yang pertama ada radang ginjal atau disebut dengan nefritis. Nefritis ini disebabkan oleh gangguan autoimun atau infeksi bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal.
Nah, kondisi ini terjadi pada area di dalam ginjal seperti glomerulus, tubulus, atau jaringan interstitial renal. Yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal ini disebabkan karena faktor yang pertama itu kurang minum air putih, mengkonsumsi obatan tertentu, atau menderita suatu penyakit seperti infeksi dan asam urat. Batu ginjal ini biasanya tidak akan dirasakan penderitaannya jika batu ginjal masih berukuran sangat kecil atau belum menyumbat pada saluran kemih. Yang ketiga ada albuminuria atau disebut dengan kondisi urinnya itu atau air kencingnya mengandung jumlah albumin yang sangat banyak. Lalu ada gangguan pada ginjal yaitu ada hematuria ketika seseorang mengalami kencing darah. Nah, meskipun umumnya tidak berbahaya, kondisi ini dapat menjadi tanda bahaya yang sangat serius karena menjadi infeksi saluran kemih seperti penyakit ginjal hingga kanker prostat. Selanjutnya ada diabetes. Diabetes adalah suatu kondisi di mana kadar gula atau gula darahnya itu meningkat sehingga di luar batas normal. Nah, ini glukosanya menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik sehingga dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Selanjutnya pada gangguan sistem ekskresi pada kulit. Yang pertama ada penyakit skabies. Skabies ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi tungau Sarcoptes scabiei atau berproduksi pada permukaan kulit lalu masuk ke dalam kulit untuk bertelur sehingga menyebabkan rasa gatal. Selanjutnya eksim ya, penyakit eksim yang merupakan ditandai dengan kulit kering, gatal dan munculnya ruam merah. Selanjutnya ada kanker kulit. Kanker kulit ini jenis kanker yang tumbuh di jaringan kulit. Nah, kondisi ini ditandai dengan perubahan pada kulit seperti misalkan munculnya pembenjolan pada kulit. Selanjutnya ada gangguan sistem ekskresi pada hati, yaitu ada hepatitis. Wah, ini sekarang sedang melanda ya di Indonesia. Semoga penyakit hepatitis ini tidak seperti corona ya. Sampai banyak yang meninggal ya, sampai banyak yang terkena virus corona. Semoga kalian diberikan kesehatan, jangan lupa divaksin ya, yang belum divaksin, ayo segera vaksin untuk melindungi tubuh kita dari virus-virus yang ada di tubuh kita ya. Nah, silakan. Kalian ada yang bertanya mengenai penyakit hepatitis? Ya, silakan mangga. Raffi, ya. Apakah penyakit hepatitis ini menular pada anak? Ini belum dipastikan ya. Artinya prinsip untuk memitigasi atau mencegahan jauh lebih baik karena mau itu menular atau tidak kita belum tahu ya. Lakukan prinsip pencegahan dengan baik. Nah, pencegahan itu dimaksud dengan apa? Dengan menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan terus lakukan testing, tracing, dan statement. Nah, lalu pesan terpenting bahwa dengan adanya kasus hepatitis, ini bukan berarti pandemi berakhir ya. Ada SARS-CoV-2 selesai dan bukan berarti selesai bisa lepas dari masker atau tidak. Karena ini korelasinya masih banyak. Kemungkinan prinsip pencegahan masih utama dan sangat penting. Selanjutnya, gangguan sistem ekskresi pada paru-paru atau disebut dengan pengeluaran CO2 dan H2O atau uap air. Yang pertama ada penyakit asma. Penyakit asma ini dapat menyebabkan kesulitan bernapas, nyeri dada, terus batuk, dan napasnya berbunyi.
Gejala ini terkadang menjadi parah ya untuk asma, untuk penyakit asma. Lalu ada TBC ya, ini menyerang pada paru-paru yang disebabkan oleh basil Mycobacterium tuberculosis ya. TBC ini bakteri yang menyebar di udara melalui semburan air liur dari batuk atau bersin, mengidap TB. Terus nama bakterinya itu tadi apa? Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Nah, infeksi ini menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Nah, infeksi pada pneumonia ini mengancam nyawa siapapun, termasuk pada bayi, anak-anak, dan lansia di atas 65 tahun. Silakan, ada yang bertanya sampai sini atau sudah paham semua? Ya, silakan, Wulan. Mau bertanya tentang apa? Tentang pola kesehatan ya, pola kesehatan untuk menjaga dari gangguan sistem ekskresi. Silakan, ada yang bisa jawab. Di sini Wulan bertanya, apakah pola makan berpengaruh terhadap kesehatan sistem ekskresi? Nah, Ibu akan jawab ya. Jadi, pola makan itu sangatlah penting dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kan di banyak makanan sayuran dan makanan bergizi, cukup minum air putih dan juga tidak mengkonsumsi obat-obatan melebihi kadar atau dosis yang ditentukan. Kalau bisa jangan terlalu sering minum obat. Nah, itu sudah termasuk pola makan yang sangat sehat ya. Jadi kalian harus benar-benar menjaga pola makan kalian. Kalau misalkan kalian makan yang terlalu pedas, nah itu kan membuat perut kita menjadi sakit. Nah, seperti itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai sistem ekskresi atau gangguan sistem ekskresi? Oh, tidak ada. Baik, Ibu akan menjelaskan ulang lagi ya mengenai pola hidup sehat untuk mencegah sistem ekskresi. Tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan pada pertanyaannya si Wulan mengenai pola makan untuk menghindari gangguan sistem ekskresi ya. Nah, Ibu akan menjelaskan ulang mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama itu cukup minum air putih ya. Karena air putih itu cukup bagus untuk menjaga sistem ekskresi kalian. Nah, minumlah setidaknya itu 10 hingga 12 gelas air per harinya atau sekitar 2 liter per hari. Lalu jangan menahan kencing ya, akan menyebabkan batu ginjal atau disebut dengan biasanya itu prostat ya, kesusahan untuk kencing. Nah, lalu basuh dengan cara yang tepat setelah buang air kecil. Jangan habis buang air kecil terus enggak dicuci ya, jangan ya. Ini menyebabkan infeksi akibat bakteri virus dari anus yang masuk ke uretra, dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Lalu batasi asupan garam. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam, nah dapat mengganggu keseimbangan garam, air, dan mineral di ginjal. Nah, lalu selanjutnya mengurangi asupan kafein dan alkohol. Nah, ini bisa berpotensi mengiritasi kandungan kemih dan juga meningkatkan keinginan untuk buang air kecil ya, menyebabkan dehidrasi nanti kebanyakan kencing ya. Nah, ini bisa kekeringan ya. Jadi kalian harus benar-benar mengurangi asupan kafein dan alkohol. Biasanya kalau misalkan kencing terus-menerus itu dikarenakan kata orang tua itu kalau misalkan minum air putih dingin terus dicampur dengan air hangat, nah itu bisa menyebabkan kencing terus-menerus. Nah, silakan ada yang mau menyimpulkan, kita overview materi ya. Ya, kita bareng-bareng saja ya. Jadi dapat disimpulkan pada materi hari ini mengenai sistem ekskresi bahwa sistem ekskresi adalah proses pengeluaran
zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Nah, lalu organ yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia terdapat 4. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah untuk pengeluaran urin. Yang kedua kulit, pengeluaran keringat. Yang ketiga hati, yaitu pengeluaran pada cairan empedu, lalu pada paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O atau Baik, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Nanti dibuat ya karyanya, nanti dikumpulin di GCR ya. Tenggang waktunya itu hari Rabu, berarti ada waktu 2 hari ya, dimulai dari sekarang. Nanti jangan ada yang telat mengumpulkan tugasnya ya, harus tepat waktu ya. Oke baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mangga KM-nya untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Alhamdulillah, udah selesai ya pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, oke? Oke, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.